Boleh nggak sih aku jujur ya Kak, kalau di versi aku ya. Iya, iya. Kayaknya yang ikut sama Kak nggak suka sama aku deh Kak. Jadi Masa sih? iya, jadi bentrok ini kita. Enggak juga Enggak, sih, nggak Mbak. apa-apa Kak, tapi nggak apa-apa. Ini mah kita lagi ngomong aja ya, Iya, gitu iya, kan iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu-rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya, dan pada kesempatan kali ini sudah hadir teman saya juga. Dan ini jauh-jauh dari Kerawang nih. Dan ini unik juga beliau ini, karena menggabungkan ya antara Pajajaran dengan Majapahit. Siapakah? Sudah hadir, yaitu Mbak Satriani. Iya, halo Kak. Terima kasih ya sudah bisa menyempatkan mampir Iya. ke podcast obrolan santai. Kabarnya baik, sehat? Oh, baik banget Kak. Kakak gimana, baik kan? Sama juga, alhamdulillah bisa dipertemukan untuk Iya Kak, ngobrol-ngobrol iya. ini nanti. Kesempatan ya Kak. Amin, ya sama-sama. Kesibukan akhir-akhir ini apa, Mbak? Kalau boleh tahu aktivitas Photoshoot aja hariannya. sih Kak, iya. Oh, di dunia modeling. Iya. Udah Tapi itu menekuni juga ini aku lama? pilih-pilih sih Kak, iya. Udah Oh. dari 2018. Berarti udah 5 tahun lebih ya? Karena Kak, konsep yang aku senangi kan budaya dan adat Nusantara ya. Iya, Jadi iya. bukan yang casual-casual biasa, bukan baju kayak gini Kak, Iya, iya. kerajaan gitu ya. Oh, memang kerajaan? Ini kolosal Iya. gitu? Iya Kak, betul. Oh, Iya. contohnya Beda apa? kan Kak, maksudnya Kerajaan apa? milenial kan jarang ya Kak ya. Jarang-jarang. Iya, Ini kan Pasundan masuknya Kak. kolosal. Iya. Oh, Iya, dari mana aja sih Kak. Kadang kan yang kebanyakan di Pulau Jawa, tapi pulau-pulau lain juga oke sih. berarti juga ini ya, untuk modeling misal rias pengantin itu juga? Iya, di situ Oh. emang iya ininya. Jadi kita partneran sama MUA, sama fotografernya juga, tapi yang suka dengan dunia yang kayak gitu Kak, budaya gitu. Budaya, tradisi, Iya. dan kolosal Betul, gitu betul ya. ya Kak. Masa lampau Kak. Masa Ya. lampau. Memang ada ketertarikan di dunia itu? Iya Kak, tertarik sekali. Kalau boleh tahu, memang ini bakat atau apa? Dari kecil sudah suka dengan fotografi, Iya, kamera, foto-foto Awalnya gitu? kan nggak sengaja gitu ya. Jadi ada teman fotografer yang ngajak, katanya, Beb katanya. Ayo kita foto-foto katanya gitu. Kayaknya lu bagus deh kalau lu dandanin Make-upin ala-ala klasik gitu ya. putri-putri yang kerajaan masa lalu gitu ya. Ya udah aku langsung di dunia itu gitu Kak. Dan banyak teman-teman fotografer juga kan yang make akhirnya. Maksudnya kan melihat satu kan semuanya juga melihat gitu. Terus kalau kita ngomong tentang ini ya, riasan atau agemannya kita sebutnya, yang berkaitan dengan klasik, kolonial, itu kan kembali ke tempo dulu nih. Iya, betul. Sebelum melakukan itu perlu prosesi khusus tidak? Iya, ada. Biar auranya buka Ada, kasarannya. iya, ada. Jadi bisa digarisbawahi ya, aura di sini itu bukan berarti aura untuk pemikat atau pengasihan, tapi aura untuk kita menyesuaikan dengan apa yang kita pakai. Iya, Gitu. Kak, iya. Itu ada. Biar lebih menjiwai gitu Kak. Iya, iya. Biar rohnya itu tuh Keluar. ketangkap gitu di kamera. Biasanya sih ada Kak, makan bunga kantil gitu. Iya, tapi itu aku tahu Puasa sendiri. gitu, Mbak Satriani? Iya, di hari kelahiran. Oh, pas weton. Iya. Iya, iya. Emang udah dibiasain sih Kak dari kecil. Cuman kecil. memang dari kecil kan belum begitu ini ya Kak ya. Maksudnya apa sih kayak gini gitu kan Kak, masih belum inilah gitu. Sekarang kesini-sini pas udah punya profesi kan, ya mulai Kak semuanya. Jadi Mbak kata sudah terbiasa untuk tirakat ya. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, ini mungkin Mbak Satriani boleh berbagi cerita nih. Iya boleh dong, boleh banget. Kan tadi sempat kita ngobrol-ngobrol nih, kan papanya kan Jawa Tengah, Iya, Demak ya. iya, Namanya kan Jawa Barat, iya, Karawang nih. iya. Berarti kan ini penggabungan antara Majapahit dan Pajajaran. Iya Kak. Unik iya. ini, Iya, karena Jasun. antara maaf ya, ini sering kita dengar tentang pantangan nih, Bubat, Kak, konon ya, perang bubat tuh. Kalau Jawa tidak boleh dapat Sunda, tetapi ini buktinya ini harmonis saja kan sampai sekarang. Harmonis Nah, ini alhamdulillah. mungkin bisa diceritakan nih Mbak, Boleh, apakah boleh. itu benar mitos atau itu sesuatu hal yang menjadi sugesti dan mitos gitu. Iya. Maksudnya ini kan ada buktinya, Iya. bahkan 3 bersaudara ya, langgeng-langgeng aja sampai sekarang. Iya, Itu Kak. gimana Mbak ceritanya? Sebenarnya sih tadi ya kayak kalau tergantung sama perang bubat ya kayak itu Iya, kan gimana manusianya Kak, gimana wataknya, gimana karakternya, gimana tabiatnya. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan gitu Kak. Kan kalau misalnya dulu kan sejarah bilangnya begitu. Iya, iya. Ya mungkin pada saat itu begitu. Tapi kan sekarang kan Kak mungkin orangnya udah berubah ya Kak. Dan darah-darah campuran juga udah banyak banget. Nyebar ya. Mm-mm. Ya itu sebenarnya kan
masih disangsikan loh Mbak kalau kita ngomong tentang daerah Bubat itu ya. Iya, iya. Dikisahkan kan tentang kerajaan di Jawa Barat waktu itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ini sebenarnya juga dikemas gitu ya, ataupun menjadi satu seperti politik divide and impera untuk memecah di era kolonial gitu. Dan menurut saya kita menikah dengan siapapun kalau sudah takdir dan sudah Betul, jodoh Kak. itu ya insya Allah langgeng gitu. Iya, Dengan ikuti jalannya apapun. aja Kak. Iya. Iya. Ikuti alurnya, alur kehidupan itu Kak pasti akan mengarahkan kita gitu, nggak Kita akan mungkin kemana ya. ya, bahkan kalau maaf kata nih sok iman sok subuh juga yang kemudian divorce juga banyak. Iya, gitu iya, kan. betul. Bagaimana takdir masing-masing sih Kak itu kan. Iya, benar sih. Jadi kalau saya sendiri juga menyikapi itu hanya mitos itu dan menjadi sugesti akhirnya. Nah ini kemudian kan Mbak Satriani ini kan menurut saya unik ya, gitu. Oh, gitu. Karena juga mendapatkan warisan benda-benda pusaka Iya, iya. yang ceritanya ini dari almarhum kakek dari bapak ya, Iya, dari ayah betul, ya. Kak. Itu beliau melakukan tirakat Iya. bersemedi dan bertapa di salah satu gua di Pulau Nusa Kambangan Betul, selama betul. 3 hari 3 Iya, malam. betul, betul. Kemudian mendapatkan pusaka. Iya. Nah, ini seperti apa Mbak ceritanya dan bagaimana bisa kemudian beliau ini ya Mbak Satriani ini megang sekarang dan nggak main-main itu kalau saya lihat itu bagaimana Mbak? Iya, jadi Kak, aku ceritain dulu masa kecilku ya. Iya, mangga. Jadi dulu kan mama sama bapak tuh kan tinggalnya di rumahnya nenek ya. Maksudnya yang dari ibu gitu. Ini belum ke pusaka ya Kak, belum ya. Jadi waktu mama ngandung aku ya Kak, aku masih di perutnya mama. Pada hari itu kliwon Kak. Ya, jadi dulu nenek juga memang biasa ngobatin orang Kak, yang dari mama ya. Nah, tapi biasanya sih Kak buat perempuan, maksudnya ahlinya tuh asihan gitu, yang kalau misalnya orang mau nari itu ke nenek aku dulu gitu Kak. Jadi digimanain lah nggak tahu ya, kayak intinya tuh biar laku laris ya kayak gitu perempuan lah Kak intinya. Kebetulan beliau juga megang banyak Kak pusaka di tempat kayak lemari gitu di rumahnya. Mamaku kan tidur di kamar nenek, ya sama bapakku juga ya Kak. Nah terus tuh hari dimana aku lahir Kak, jam 4 subuh gitu ya, kliwon itu keris Kak, bergetar semuanya. Kerisnya nenek ini ya. Aku lahir, nah hari kedua mama udah ngelahirin aku lah gitu ya Kak ya. Mama tuh mimpi Kak, mimpinya itu ada bulan gede banget ya Kak. Tapi di bawahnya itu tuh ada macan gitu Kak, macan putih sama macan lodaya yang warna oranye itu ya Kak. Jadi intinya ngaung-ngaung bersaut-sahut gitu Kak, ngintarin bulan itu loh Kak, ya kan. Nah udah gitu intinya kan aku udah lahir tuh ya Kak, udah hari kedua kan. Nah di situ Kak kata Maparaji teh dukun beranak gitu ya, katanya nggak pernah ngedengar tangisan bayi yang sekencang ini katanya. Di situ tuh Kak aku tuh ngegoak gitu Kak, ngegoak teh nangis teh bener-bener kayak yang kenceng banget gitu lah Kak, sampai kuping orang tuh sakit gitu pada ya. Mamaku juga sakitnya katanya kayak udah mau diambang kematian gitu lah Kak ya. Tapi alhamdulillah selamat, terus aku juga udah lah gede sampai sekarang Kak. Yang mistisnya itu Kak, mulai dari TK ya Kak, aku kan tidur ya kayak di kamar sendiri nih Kak. Ceritanya kan aku udah punya kamar sendiri ya Kak. Udah gitu tuh ada sosok gitu Kak, bayangan ya, hitam. Ini pertama kali ya Kak aku dapetin teror-teror kayak gitulah ya. Laki-laki Kak, kayak 2 meter gitu. Laki-laki ini tuh Kak kayak yang ngelus-ngelus aja pipi aku gitu Kak, megang-megang badan lah gitu ya. Tapi bukan yang mesum ya, maksudnya tuh kayak sayang apa gimana. Nah mama aku tuh nanya Kak ke orang yang ngerti ya, ke ahli agama gitu lah Kak, kayak orang yang indigo ya yang bisa lihat. Katanya tuh Kak, si orang yang hitam itu ya, itu tuh udah ngehuni rumah aku yang ditempatin itu ya, rumah mama itu. Terus tuh dia tuh katanya kayak yang demen gitu loh, gimana sih, kayak orang yang tertarik gitu. Nah dari situ tuh Kak mulai tuh udah bermunculan. Kalau aku lewat ke kuburan Kak, aku kan dulu ngaji ya Kak ceritanya waktu kecil. Nah jadi aku tuh ngaji Kak ke ustadz dekat rumah. Di situ tuh Kak kan ada kayak kuburan serem gitu ya. Tiap aku lewat situ tuh Kak aku nggak takut, tapi anak-anak lain mah takut, ngegoak gitu. Sampai aku tuh Kak ngelihat di situ kunti lagi pada duduk gitu Kak. Itu tuh ya ampun Kak, kaget lah gitu ya kalau orang mah gitu ya. Jadi ngegeder hatinya gimana, aku tuh nggak biasa aja.
Sampai kemarin Kak terakhir mulai ke yang tadi ya aku dititipin itu benda sama kakek kan Kak emang dari dulu yang dari bapak ini kan seneng banget ya Kak, semedi, seneng banget dia tuh Kak kayak ngelmu gitu, nyari-nyari kesaktian lah gitu ya Kak. Emang semua keturunan tuh Kak nggak ada yang kayak gitu, cuma kakek aku doang. Tapi tertarik, tapi tidak fanatik gitu Kak, tidak se-ekstremis itu, tidak seobses itu dengan hal itu gitu. Jadi kalau yang lain mah Kak kerja biasa aja, maksudnya kalau kakek aku ya itu dia ngoleksi benda-benda kayak gitu Kak. Kadang-kadang dia ngisi juga ke guru spiritualnya, di mana aja dia cari Kak, sampai ke pulau seberang gitu. Sampai kemarin Kak terakhir yaitu 2020, maaf ya beliau meninggal, langsung dia menitipkan ke aku. Saat maaf ya Kak sakaratul maut itu, dia langsung nunjuk ke lemari, katanya kamu megang katanya gitu. Udah waktunya katanya, cuma kamu doang yang pantas katanya gitu. Jaga dan rawat dengan baik, jangan sampai ada orang yang bisa menyentuhnya katanya gitu. Kelak dia akan menjagamu dan akan menjadikanmu orang yang besar katanya gitu Kak. Ini kalau saya boleh tanya, dijahitannya itu fisik atau non fisik, Mbak Satriani? Non fisik. Berarti kiriman. Iya. Pernah guna-guna Iya, pelet pelet gitu. yang Paling sering. banyak pelet ya? Pelet iya Kak. Soalnya Dari yang iseng-iseng itu. Iya, kalau saya lihat itu banyak memang pelet dikerjain cowok banyak banget gitu. Maaf ya Kak, Iya. pada mengincar kehormatan karena kan maaf ya Kak. Jadi gini Kak, konsep foto aku itu konseptual photoshoot yang kebaya Kak memang ya, tradisional, tapi dia terbuka gitu Kak. Karena memang katanya karakter aku cocok di situ, karena kan Kakak tahu ya selir-selir Pajajaran dulu. Maaf ya Kak, ininya pasti kan terbuka, nggak mungkin dia panjang gitu ya. begitu, iya. Terus kan memperlihatkan kulit Lekuk apa, tubuh. iya lekuk tubuhnya. Terus kan Kak rambut, ya mungkin ya Kak ya, namanya orang kan ngelihatnya kan negatif terus gitu. Zoom gitu ke arah situ gitu. Iya, cabul. Iya. Tapi itu kan loh Mbak Satriani, itu pantangan sebenarnya. Kalau maaf ya tadi melakukan hal itu sebelum nikah, Iya. itu memang pantangan. Kenapa? Karena ini kan banyak yang ingin mendekat tetapi itu gagal. Dalam artian itu belum sesuai. Karena melihat secara fisik, belum menilai itu secara hati. Iya, betul. Dan untuk serius ya, Iya, ke arah serius. Karena kalau memang di awal dengan tujuan seperti itu, maaf kata nih, nanti ketika itu resmi, pasti akan ngelirik yang lain. Karena gini, dalam mencarikan jodohmu yang bisa saya tafsirkan, leluhurmu itu ikut memilihkan. Iya, emang iya Kak, banyak orang yang bilang, maksudnya kan ya Kak ya, Iya. kadang kan kita ikut lah, maksudnya mamah ke orang yang ngerti gitu Tahu, ya, ngaji lah ke situ, terus nanya, katanya aku nggak akan pernah didekatkan dengan laki-laki yang tidak baik katanya gitu, karena semua akan dijauhkan oleh ya itu tadi Kak, yang ikut sama aku dan leluhur-leluhur gitu, nggak akan pernah dikasih katanya Kak. Ya saya sepakat, setuju Gitu ya Kak. tentang hal itu. Dan itu nggak akan lama kok dari ini tadi yang itu menjadi peganganmu ya, nggak akan lama Mbak, itu akan ketemu dengan orang yang bisa menjaga hal itu gitu. Maksudnya kedepannya juga yang akan menjadi pembimbingmu, menjadi satu obatmu lah ketika selama ini kan bersakit-sakitan. Iya Kak, betul. Obatmu itu akan ketemu, tenang. Nggak akan butuh waktu lama untuk oke gitu, nggak akan main-main gitu. Oke, akan ke sesuatu hal yang serius gitu. Hal ini juga berkaitan dengan siapa sih sebenarnya yang dibalik Mbak Satriani sekarang itu. Karena secara pencampuran dua hal ini ya, antara barat dengan timur itu menciptakan satu kolaborasi yang unik gitu, yang luar biasa gitu. Hal ini yang kemudian dihindari banyak orang, yang menjadi mitos itu tadi. Ketika ini disatukan kan hebat Mbak itu. Gitu. Dan memang garis leluhur baik dari bapak ataupun ibu itu seseorang yang betah melakukan tirakat. Dan Mbak Satriani sendiri pun juga betah bisa kuat melakukan tirakat dan bisa memegang itu gitu. Yang kurang sebenarnya hanya kalau nanti pun ada seorang pendamping itu yang bisa ngomong harusnya Mbak, yang paham betul bahwa ada satu titipan itu yang ada di tubuhmu, yang ada di dirimu. Kenapa? Karena kalau pendampingmu itu nggak paham tentang hal itu, dia kalah.
Iya, betul gitu. ya. Kalau orang Jawa Semua sebutnya orang kala bilang awu gitu, gitu, iya. Mbak. Maksudnya kala awu itu ini ya apa? Pamor ya kayak. Itunya Iya, kala. iya. Pembawaannya itu ya kayak Iya, katanya. Iya. harus lebih tinggi. Kenapa Betul, kalau betul. itu di bawahmu? Saya nggak lihat entah strata sosial ya. Kalau dia tetap di bawahmu, ini serem loh, Mbak. Bisa meninggal loh. Oh gitu ya Kak? Iya, karena nggak kuat dengan hawanya. Iya, iya. Energi ya kayak katanya. Energinya. Jadi Iya, harus iya. mencari yang energinya lebih tinggi. Iya, iya. Atau setara ya kayak. Harus lebih tinggi. Oh, lebih Mbak. tinggi. Iya, karena pembimbingmu. Oke, Gitu. baik. Kalau setara nanti sama aja. Oh iya, iya. Nanti Benturan. bentrok ya kayak. Iya. Kalau di bawah kalah. Tapi dia harus di atas karena harus bisa membimbing. Yang sebenarnya saya rasakan tuh beberapa pusaka ini kan yang nampak nih. Iya. Tapi ada beberapa pusaka yang itu dirawat dan masih ada di rumah dan terjaga. Iya, iya. Itu yang juga menjadi seperti pelindungmu sekarang. Oh iya. Yang ada di sini. Dan mungkin nanti Mbak Sadrani juga bisa bercerita dan mungkin kalau bersedia bisa menunjukkan pusaka yang boleh. sekarang Iya, dibawa. boleh. Dan mungkin bisa diceritakan Oh, itu boleh, seperti boleh. apa. Iya, Ya. iya. Karena prosesnya juga unik ya Mbak Iya, dalam iya. memperoleh itu Tidak di- semua Kak, iya, ya. di Tidak Pulau semua Nusa keturunan Kambangan ya. juga itu, dan ada kaitannya dengan pantai selatan. Oh Nah, iya. ini Iya. pertanyaan saya sebelum nanti kita lihat itu. Oh berarti Kak ini matching dong hijau Iya, ya. Oh kan nggak baiklah. direncanakan. Iya. yang menjadi ini nih, mungkin di luar dari konteks yang kita ngobrolkan. Tetapi menurut Mbak Sadrani, pantai selatan itu bagi dirimu sendiri seperti apa? Wah luar biasa Kak. Nggak tahu dari dulu aku mengagumi ya sosok Bunda Ratu Kak. Iya, warna Iya, hijau iya. itu Cantik apa yang banget. dirasakan gitu? Wah segalanya Kak. Nggak tahu aku suka banget sama laut ya. Iya. Sekarang juga sering ke laut. Ke selatan juga? Iya di pinggir-pinggir itu kan Kak ada cekungan kayak gua gitu ya. Aku Iya, sering iya. duduk di situ. Kayak kolam Terus kecil ada selalu ada panggilan deh Kak dari mimpi. Kadang aku ngelihat sesuatu apa, oh kayaknya nih harus ke sana gitu. Ada tarikan dari makam-makam keramat itu loh Kak, banyaknya. Oh, kalau ke Demak sana sering Oh sering Kak, ziarah juga? iya iya ziarah terus. Oh. Tapi tanpa guru spiritual ya, maksudnya. sendiri ngikutin ini ya? Iya Bapak ngikutin Tilasnya hati, ngikuti iya. kata hati ya? Dan juga ya itu kan diajak sama bapak ya. Iya, iya. Ini Kak, aku pernah dimimpiin. Jadi kan Kak gini ya, Demak itu kan kerajaan Islam ya. Iya. Aku nggak tahu ya Kak itu asli apa enggak ya. Pas aku ngelihat ke dalam makamnya yang Raden Patah itu ya Kak, itu kan orang lihatnya kayu ya Kak ya, makamnya. Aku ngelihatnya Kak, kerajaan emas ada pendoponya. Terus di situ ada yang kayak apa sih, umur 30 tahun gitu Kak, kayak gitu. Pakai Pas baju aku di Jawa situ, gitu? iya pakai baju Jawa. Iya, iya. Wibawanya si Maraja gitu Kak. Aku nggak tahu tuh Kak siapa yang kayak menyambut gitu ya. Kan nggak semua Kak. Biasanya sih kayak gitu menampakkan ke keturunannya gitu Iya, kan. iya. Hmm. Ke garis Setiap ininya, aku ke nasabnya situ, ya. itu Kak yang apa yang menyambut gitu. Aduh Kak, sangat berwibawa, karismanya itu Kak. Gimana ya Kak, gagah gitu. Bukan kalau kita kan lihat ganteng biasa ya Kak. Ini wingit gitu Kak, angker gitu kayak yang gitu Kak. Sampai jiwa tuh bergetar gitu Kak ngelihatnya. Kalau menurut Mbak Sadrani sendiri, misal lihat figur laki-laki gitu, dia berkarismatik dengan dia ganteng itu beda? Beda Kak. Seperti Kalau apa menurut aku gambarannya? itu terpancar dari energi dia ya Kak, pembawaannya ya. Tapi gini Kak, Beauty kadang-kadang gitu iya kadang-kadang aku kalau ngelihat misalnya aku ngelihat Kak, oh ya ini bagus auranya, pembawaannya juga kalem. Tapi Kak, boleh nggak sih aku jujur ya Kak, kalau di versi aku ya, Iya, iya. kayaknya yang ikut sama Kak nggak suka sama aku deh Kak. Jadi Masa sih? iya, jadi bentrok ini kita. Enggak juga Enggak sih, nggak Mbak. apa-apa Kak, tapi nggak apa-apa. Ini mah kita lagi ngomong aja ya, Iya, gitu iya, kan iya. ya. Tapi ya udah ya kayak itu kan dirasakan masing-masing ya. Iya, iya. Iya, tenang aja, aku nggak bakalan genit kok ya. Iya, iya. Nggak apa-apa Mbak. Iya. Santai. Tapi kalau di penglihatan aku ya kayak Iya, gitu iya. ya, feel-nya gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini contoh aja sih penggambaran itu. Iya. Jadi mungkin tak berlama-lama ini, karena ini ada satu energi besar. Ya, Mungkin oke, seperti boleh. apa Mbak? Iya, boleh, Ya. boleh. Dan ini yang hanya diizinkan, yang hanya diperbolehkan itu masih nasab garis keturunan, yaitu Iya, Mbak betul. Sadrani sendiri. Iya. Saya pun dibatasi untuk hal Iya. itu. Jadi hanya boleh melihat, Boleh, Kak. tapi tidak boleh Memvalidasinya itu boleh hanya dilihat saja. Kayak Iya, kan benar. energi pancaran sudah ini ya, Sudah terasa. terasa, Oke, iya. sebentar Kak. Saya ambil dulu ya. Iya. Nah ini sudah
beliau sudah ada nih di depan kita. Iya. Ya mungkin monggo Mbak. Iya, boleh aku buka ya Kak ya. Ya, silakan. Nanti bisa dijelaskan itu Oke. apa ya. Iya. Tapi Kak ini terbatas ya, soalnya baru aku ikat lagi kan, diritualin dulu. Jadi dia harus dibegituin karena kan mau dilihatin ke orang banyak ya. Iya, Kak, iya. Harus make up ya. Oh iya. Kasarannya itu. Ini Kak, ini tali pocongnya. Iya. Maaf ya Mbak ya. Iya, iya. Ini kalau orang yang nggak sengaja kepegang gitu ya Kak, atau kayak misalnya apa namanya, bukan aku lah gitu ya, kayak keluarga lain padahal ada keturunan darah, langsung sakit Kak, masuk ke itu RS 3 hari. Adem panas gitu. Iya, meriang. Meriang, iya, iya. Panas badannya. Ini kalau yang Mbak Satriani tangkap ya, Iya. atau yang dirasakan, ini beliau seperti apa? Ini ya Kak. Ya, dari mana, kemudian fungsinya Menurut apa, aku ya, Kak. auranya seperti apa? Oh, di sini buka-bukaan aja Mbak. Iya, santai. menurut aku ya. Yang boleh aja nih. Coba ya. Iya. Nanti disamain sama penglihatan Kakak ya. Iya, karena saya harus izin ke Mbak dulu, Iya. baru saya bisa Iya. menyampaikan. Iya. Kalau Mbak belum buka, saya nggak berani. Oke. Gitu. Aku dulu ya Kak yang ceritain Iya, ya. mana-mana. Jadi ini tali pocong Kak. Iya. Katanya ini tuh yang punya tuh anak muda gitu, Laki-laki perempuan? laki-laki. Katanya tali pocong perjaka. Iya. Dengerin dulu ya Kak ya, ketawa boleh Kak. Enggak, saya Oke, baik ya. sependapat, monggo. Ini tuh katanya dulu jimatnya punya kakek aku. Hasil bertapa kan ya Kak, di Nusa Kambangan itu di sebuah gua, katanya dia disamperin sama siluman ular gitu Kak. Siluman ular gede banget, kayak Monas gitu gedenya katanya. Intinya Kak, dia tuh di situ bertirakat memohon untuk mendapatkan kesaktian. Kesaktian Kak. Jadi dulu kan ada kanuragan namanya ya Kak ya. Nah, dia tuh meminta itu gitu Kak, dan biar kebal lah Kak gitu. Kebal dari segala serangan gitu. Yang suka menampakkan ke aku ya ini Kak, laki-laki sosoknya. Itu kalau boleh tahu sosoknya itu pakai pocong atau Enggak, cowok biasa? cowok biasa. Masih muda? Iya, Usia tapi sekitar berapa? 18-an kayaknya Kak. 17-an, 18-an ya, masa anak SMA baru lulus itu ya? Iya. Iya, iya. Tapi kadang galak Kak, kalau ke laki-laki lain. Aku pernah ya kayak, jadi gini nih Kak ceritanya ya. Aku taruh dulu ya Kak, aku Benar, bobo benar. ini terus. Iya, iya, udah. Iya. Jadi aku pernah ya Kak pacaran sama cowok yang asal gitu Kak. Aku kenal dari sosmed gitu ya kayak. Kayak kenalan di sosmed. Ketawa dulu Kak, iya. Maksudnya Iya. Sosmed dulu ya Kak ya. Dulu Iya. loh besok ya. Iya. Kak iseng aja Kak, Iya, namanya nanti juga kan jodohnya gitu. ketemu langsung nggak disangka kok. Oh amin, amin, mudah-mudahan ya Nggak Kak. di sosmed Iya. juga ketemu langsung. Gini Kak, terus aku kan jalan ya Kak sama dia ya, intinya pulang malam jam 3, nggak ngapa-ngapain, maksudnya ke wisata aja, tempat wisata ya Kak ya. Pas pulang Kak, katanya dia ngeliat sosok kayak pocong gitu. Terus apa namanya, tiba-tiba setiran mobilnya itu Kak, belok ke kiri. Banting gitu. Iya kayak kebanting, kayak nggak boleh gitu. Terus dianya keder Kak, muter-muter pas mau pulang nurunin aku gitu. Kata aku teh kenapa? Terus tiba-tiba Kak, malamnya itu aku mimpi. Katanya gini, lu udah tahu itu cowok nggak bener, katanya gitu. Lu terusin aja, lu lanjutin, katanya gitu. Gue nggak suka, katanya gitu. Gue nggak suka, katanya gitu. Hah? Kata aku teh kan ya kayak, ini gue halu kali ya gitu ya, kayak kan suka nonton apa sih kayak horor gitu ya, kayak maksud aku teh, di ini mah gue halu kali gitu ya, kayak ternyata Kak besoknya lagi iya nampak gitu Kak, sekelebatnya nggak apa, ngegelowar apa sih, gimana sih, seliwer gitu Kak. Kata aku teh, terus teh panas tuh Kak rasanya pas aku ke arah penyimpanan inilah gitu Kak. Pokoknya protektif banget Kak, galak. Nggak tahu ya kalau yang aku rasain gitu ya. Tapi alhamdulillahnya setelah megang ini, serangan gaib Kak, cuma kerasa panas aja. Berkurang. Iya. Kak, dunia modeling, saingan, lawan, bestie ya. Kayak aku nih sama Kakak nih di depannya, ya belakang mah, wow dukunnya banyak banget, padepokan mana. Gitu Kak. Buat pegangannya dia? Iya maksudnya dengan memegang ini gitu Kak, aku sekarang ya alhamdulillah serangan itu nggak kerasa, cuma panas aja kerasanya kadang. Tapi di dunia kerjanya Mbak Satriani kayak gitu juga? Waduh Kak. Bersama cewek gitu? Kayak gini aku yakin lah ada. Kakak juga yang ngerjain. Sama-sama. Iya. Kerasa saya juga sama. Ya kayak gitu mah Kak. Umum sih Mbak. Sebaik apapun kita Kak, ada yang nggak suka, banyaknya nggak suka. Kalau yang suka ya jarang, karena dia tahu aja kan watak tabiat kita kan beda gitu. Ya jadi apa namanya tadi Kak, nggak begitu inilah gitu.
Tapi bener Kak, kalau cowok tuh langsung kabur biasanya. Cowok-cowok iseng ya, yang sorry gitu. cuma mau, sorry ya Kak, Iya. ONS kan zaman sekarang one night stand yang orang-orang ke barat-baratan itu Kak, aku nggak ngerti lah pokoknya gitu. Ya kan, yang cuman iseng doang Kak gitu kan, yang misalnya maaf ya Kak, yang suami orang ngaku-ngaku bujangan, duda kan banyak Kak. Aduh, banyak banget, hoak. Tau nggak, ketemu sekali melet gitu. Aduh Kak, aku mah pernah. Belum ketemu aja Kak, kemimpi terus gitu. Nah itu tuh biasanya kalau pelet Kak, kemimpiin gitu. Kelihatannya? Iya, wajahnya itu yang dia tuh kan ngerjain kita tandanya Kak gitu. Serem ya, gitu. Terus ini memang fungsinya protektif bener sih Mbak. Ini memang diberikan oleh almarhum kakek, itu tujuannya untuk membentengi. Jadi sebenarnya ini semuanya lantaran gitu. Dan sosoknya memang bener yang disampaikan. Jadi konon ceritanya ya, saya tidak bisa menceritakan ini terlalu dalam, tetapi seseorang yang meninggal dalam kondisi masih berjaga ataupun masih perawan, dalam artian memang belum pernah melakukan hubungan badan, betul, Kak. Bukan statusnya gitu, betul. Itu memang memiliki satu khasiat tersendiri dengan apa yang ditinggalkan. Dan ini begini sih Mbak, kalau yang ada di situ itu memang protektif dalam artian tidak ada, kan gini, kalau makhluk astral itu kan kadang bisa ada rasa cinta kepada kita. Tapi di sini saya rasakan tidak, tetapi memang dia melindungi saja. Sayang aja gitu ya Kak. Jadi akan memilihkan nanti siapa yang pantas atau yang sesuai. Namun ini saya sampaikan nggak apa ya? Iya Kak. Ketika nanti aja Mbak Satrani sudah ketemu dengan pendampingnya dan itu dia ibarat kata beliaunya ini nggak iseng dan serius. Ini beliau minta nanti disempurnakan. Oh iya. Gitu, disempurnakan yaitu nanti Mbak sendiri yang akan tahu. Iya, kan ngerti kok aku caranya. Gitu. Jadi ini lebih ke diri sendiri. Gitu untuk perlindungan gitu. Iya. Ini berikutnya apa lagi Mbak? Satu lagi ada Kak, jenglot, tapi aku nggak bisa buka ya Kak ya, karena serem. Terus juga dianya nggak mau ditampakkan begitu. Jadi aku bungkus aja ya Kak ya. Ini ya. Ini boleh diceritakan juga Mbak. Ini apa Mbak yang bedelan lainnya? Tali-tali juga yang lain. Tali-tali yang lain Kak. Berarti ini hampir sama. Iya Kak. Tapi beda, ini ada laki-laki ada perempuannya. Betul iya beneran. Ada yang perawan tuh banyaknya. Iya. Jadi Kak, dulu tuh ya, kakek aku tuh ganteng banget Kak. Iya, saya melihat kok orangnya karismatik. Iya, gimana ya Kak ya? Enggak, bukan orang kaya tapi berwibawa, gagah gitu Kak. Iya. Kalau kata orang gitu ya, dia ditaksir banget sama orang banyak gitu lah Kak. Termasuk yang nggak kelihatan juga. Suka beliau juga. Iya, ini jenglot Kak. Iya. Ini ceritanya bagaimana Mbak, kalau boleh tahu? Oh ini mah agak serem Kak, ini ngeri nih kadang-kadang. Masuk ke dalam mimpi, ya itu Kak, rambutnya panjang banget ya. Itu percis kayak yang suka di internet gitulah. Yang dijual itu? Iya. Yang sering kita lihat jenglot-jenglot itu? Iya, yang suka di TV-TV lah pokoknya yang kayak gitu, mirip. Cuman bertaring, bertaring iya bener gini itu ya? Gini Kak, ini ada ritual khusus ya. Seperti apa Mbak? Harus nyediain ayam cemani kalau tiap malam Jumat Kliwon akunya. Berarti setiap 35 hari sekali Mbak Satrani cari ayam cemani? Kalau enggak Kak, akunya nyerang ke aku gitu. Oh. Iya, jadi akunya nantinya sakit Kak gitu. Sakitnya seperti apa Mbak biasanya? Demam. Ya itu meriang gitu ya? Kayak orang anemia gitu, kurang darah gitu. Itu darahnya ditetesin, diminumin atau gimana? Ditaruh aja, misalnya di kayak mangkok gitu ya kayak. Ya udah aku persembahkan lah gitu ibaratnya di situ. Habis nanti darahnya? Berkurang. Oh. Iya. Terus ini efeknya apa Mbak positifnya? Apa ya Kak? Kalau misalnya ada serangan dia nampakin Kak gitu wajah orangnya. Yang ngirimnya? Oh, wajah orang kasih gambaran. Terus ngebalikin gitu Kak. Iya. Mendadak kan misalnya gini ya Kak, misalnya si A nih, bestie aku lah gitu ya. Kita ambil contoh aja. Gitu. Tapi bener sih bestie aku ngerjain aku. Atau kayak udah kayak teman deket gitu banget. Kayak saudara Kak kita nganggepnya. Kemana-mana sama aku berdua. Wajahnya sih Kak kayak orang ke kita tuh sayangnya gitu ya, kayak orang yang simpati banget, kayak orang yang empati gitu ke kita. Itu cara ininya Mbak ngerjainnya gimana waktu itu? Siapanya? Dianya ngerjain akunya. Mantan temennya si bestie ya, kita sebut bestie aja lah. Iya. Si bestie nih Kak. Jadi Kak di dalam mimpi aku ditampakin, tapi dianya muncul dulu Kak. Ini kalau ngeri dalam banget mimpinya Mbak Satriani itu bentuk jenglot apa? Iya jenglot. Ya ukuran se-Barbie segini maksudnya? Iya.
Jenglot Kak. Segede gitu? Enggak. Oh, terbang Nyerang gitu? gitu, heeh. Oh, Ke depan orangnya muka, ke ke depan Mbak? muka, ke depan muka aku dulu. Tapi Nah bawa terus yang ngirim itu? kan nampak ke depan muka ya Kak. Iya. Terus teh itunya tuh langsung berganti Kak. Gambarnya, Mimpinya, visualnya? visualnya. Langsung ke wajahnya si Besti cewek itu ya. Dianya tuh lagi ngedatangin dukun Kak. Katanya nih Bu, cenah. Dukunnya cewek. Nih Bu, saya nggak resep, saya nggak suka nih sama cewek ini. Ini tuh sahabat saya kata dia. Namanya ini nih, foto aku Kak. Waduh, foto aku itu mah jelas banget wajah-wajah dia nggak suka. Katanya pokoknya ini gimana caranya, kalau bisa bikin dia mati aja katanya gitu. Kayak disantet gitu ya? Iya. Oh, Kerasa Kak ada yang kayak nyekek aku gitu. datang? Nggak ada wujudnya sih, kayak bau doang, kayak bau anyir gitu. Terus tuh Kak mendadak kayak itu tadi, kayak ada sekelebat cahaya putih langsung mental kayaknya itu. Nggak tahu Kak, besoknya tuh dia sakit. Dianya ngomong ke aku, Beb sorry ya nggak bisa jalan katanya kitanya. Kenapa sih kamu, cek aku tuh gitunya. Aku pura-pura ya Kak, kita udah tahu orang bohong, nih Kak. Ya udah kita diayun aja hoak gitu kan ya. Oh kata aku teh, kenapa Beb kamu Beb gitu ya. Aku so ini banget, so perhatian aja gitu ya Kak. Guanya katanya sakit Beb, katanya nggak ini. Oh kata aku teh, nah kan. Dan ini kan saya lihat Mbak Satriani ini juga terampil dan telaten ya, ngurusi ya. Selain ini tentunya di rumah kan banyak nih. Banyak Kak, pusaka- aku bawa pusaka lagi gitu. juga satu lagi. Satu lagi sih Mbak, Iya. biar 3. Oh boleh dong sayang. Biar ini, biar apa? Ganjil ya. Iya, oke. Maaf kata nih, Iya, lihat iya. lagi. Karena Boleh buat dong. beliau yang mau Ini pulang lagi. mah khusus ya, pegangan aku dari nenek ini mah. Ini Nyai. Oke ya. Iya, sok. Ya. Ini Nyai Kak. Iya, ini kelihatan menggunakan pakaian agaman serba putih sih. Iya. Itu dari Pajajaran katanya Kak, Iya. asli. Jadi ceritanya dulu Kak, apa sih namanya? Dikasih Apa sama ya? penari ronggeng. Itu seperti apa Mbak? Apanya? Kalau ceritanya diceritakan Ceritanya ya dulu kayak kalau dulu kata nenek aku maka Kalau sini wujudnya nggak Nyai. Iya. Memang Nyai sih Mbak. Pakai, Sering muncul Kak, iya baju putih bener. pakai baju Selendangnya juga putih. terus pakai kemben Iya. tapi pakai gelung ini ya, kayak jaipong. Iya, tapi dia ada kantilnya gitu ya Kak. Iya, panjang kayak Iya. manten. Cantik banget tuh Kak. Aku sering itu ketemu, maksudnya di mimpi ya kayak kadang. Ini mah kalau setiap aku mau motretan aku bawa. Iya, iya. Kalau ini buat pengasihan sama buka aura. Oh iya. Fungsinya. Iya. Tapi ini di sini bukan berarti ini diyakin musyrik, bukan ya, tetapi ini menjadi seperti ini ya Mbak, ya apa? Lantaran. Iya. Perantara, Iya. gitu. Karena kan Kak, ya kalau kita dikasih kan ya udah gitu kan Memang ya Kak. berbeda, Iya. 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 Seperti halnya kita punya HP itu kan juga lantaran, pusaka itu sama. Gitu ya Kak. Iya. Terus ini kalau Mbak Satriani sendiri cara merawatnya gimana dengan pusaka Iya. benda sebanyak itu, kemudian kan perempuan juga kan jarang nih. Ada ritual-ritual khusus, Ada, Kak, ada bulan Suro. mandi atau Iya, apa iya, itu? jamasan. Iya, Itu aku seperti apa? ngejamas sendiri. Semuanya Ya biasa sendiri? kan, nyiapin dulu kan namanya misik hitam ya. Kalau aku sih biasanya gitu ya Kak. Ini mungkin yang lain nggak tahu ya. Sama ada apa sih, jeruk nipis gitu Kak. Ya di baskom gitu kan, bunga 7 rupa. Sama ini, dupa. Dupa, Iya, kemenyan. iya, menyan, madat atau apa sih namanya, buhur gitu ya kayak kita nyebutnya. Iya begitu Kak. Ya udah bakar aja, terus ya udah bacalah doanya ada. Jadi taruh di anu gitu Mbak, lemari. Iya, Atau tempat di khusus. apa sih di apa sih Kak yang kayak baskom gitu. Nah, semuanya kan ditaruh di situ dulu biar nyerap dulu. Biar ketarik ya. Iya, biar energinya semua di situ fresh lagi gitu. Kalau itu misal ada, kan namanya orang pasti ada lupa atau Iya, apa, iya Mbak? Kak, pernah. Gimana Mbak kalau itu misal lupa atau Aku waktu itu kelewat. kelewat bersihin Iya. atau ngerawat gitu gimana? Aduh Kak, apes di jalan ya. Ada apesnya Kak. Udah pernah didatengin gitu? Iya, didatengin marah, ngehujat Bilang apa? gitu. Kok kamu nggak mengurus kita, kata gitu. Sesibuk itu urusan duniawi, kata gitu Kak. Emang uang itu sangat penting ya, gitu Kak. Aduh, kata aku tuh kan ya Kak, mampus dah gue dimarahin nih gitu. Ya terus teh besoknya aku dapetin ini Kak, kayak nggak enak lah intinya Kak di kerjaan apa juga gitu. Ada aja gitu. Iya. Tadinya kan Kak misalnya lancar aja ya, nanti ada tuh hambatan-hambatan gitu. Mungkin ya Mbak, ini kan ada beberapa yang ada di sini. Kalau yang ada di rumah, tanpa disebut itu bendanya seperti apa, ada yang paling kuat nggak? Ada. Itu apa Mbak? Pernah nutupin jodoh aku Kak, itu katanya kata orang ngerti. Jadi dia Caranya tuh tutupinnya gimana? kerisnya
wujudnya dulu ya kayak. Wujudnya itu pangeran Kak dari kerajaan Sunda ya. Kerisnya. Aduh. Usianya 30 tahun katanya itu tuh. Jadi katanya sih menurut versi ya orang, udah beberapa orang ya kayak yang lihat suka sama aku Kak. Jadi dia tuh pengennya tuh aku tuh sama dia gitu. Tapi kan ini beda alam Kak, jin. Maksudnya kodam ya gitu kita bilangnya kayak. Nggak mungkin dong gitu kan Kak. Akhirnya dinetralkan energinya. Maksudnya biar jangan kayak gitulah dia Kak. Ternyata ada caranya. Ada lah minyak khusus pokoknya. Gitu. Iya, karena kalau yang tadi tali pocong perjaka itu ya, itu kan memproteksi tapi ada jangka waktu. Iya. Sementara saya memang kalau diomongkan tentang jodoh memang ada beberapa yang kodam, itu memang jatuh hati. Tapi kan di sini masuknya kan nanti cinta dua dunia. Iya Kak. Dan itu hukumnya kan haram, Iya. boleh ya. Iya. Tapi memang ada yang seprotektif dan jealous kayak gitu sih. Saya memang merasakan, makanya tadi tanpa saya sebut beliau siapa, tetapi ada sinyal yang bisa saya rasakan ya, getarannya dari pusaka yang tidak dibawa itu seperti itu. Itu juga ada sih Mbak. Ya. Kalau ritual-ritual itu masih jalan selain puasa weton tadi Mbak sekarang? Masih Kak. Seperti mandi apa gitu? Oh ada ya. Aku sering ruatan Kak setiap 3 hari sekali. Di rumah Aku sendiri ya. Oh di rumah? Iya. Atau pergi napak tilas kemana? Sendiri gitu? Kak di rumah. Energinya kerasa. Ya karena kalau orang Jawa bilang kan sendang apet pancuran. Oh, gitu. Jadi laki-laki, perempuan laki-laki. Oh, iya. Gitu istilahnya. Nggak tahu Kak, aku ngerasanya fresh aja. Maksudnya ya kalau kita bisa sendiri, untuk apa sih gitu kan Kak pergi-pergi ke tempat yang lain gitu. Ya alhamdulillah Kak, intinya sih ya bermanfaat, berkah, dan ya aku lebih sering di rumah sih Kak sekarang. Jarang nerima ininya photoshootnya. Pilih-pilih juga, nggak tahu hati akunya tuh pengen fokus ke situ gitu. Tapi ada ini Mbak, kalau mau misal photoshoot gitu, filternya itu feeling juga. Iya. Pilih ini yang mana. Betul. Pernah ada yang melanggar itu kemudian terjadi sesuatu hal gitu? Iya Kak, tadi kan aku bilang dalam bahaya hidup akunya. Jadi ini Kak, pernah ya itu aku hampir Dinakalin. diperkosa. Sama? Hampir, tapi enggak ya, maksudnya amit-amit enggak jadi. Iya, hampir mengalami seksual harassment iya. gitu ya. Itu yang melakukan siapa? Ya itu, kru-krunya sama fotografer. Bisa segitunya Mbak? Aduh. Ya, Sampai ini kayak gitu Kak. lantaran yang Maha Kuasa lewat ini ya Mbak? Iya, terus nggak tahu aku mendadak bisa kabur aja gitu. Lepas diri gitu? Iya, akunya galak. Bukan kayak orang kerasukan Kak, maksudnya. Iya. Powernya gitu ya? Mendadak bisa lah, apa namanya, bela diri, nggak tahu Kak. Aku juga bingung, aku nggak pernah karate gitu. Oh iya. Terus soal garis keturunan keluarga Mbak, itu bagaimana Mbak? Dari, kan kalau tadi kita bahas sebelum kita akhiri ya, dari bapak seperti ini, dari ibu seperti ini, kemudian saat itu menyatu nih. Iya. Kalau kita sebut antara Majapahit dan Pajajaran, akhirnya menyatu melebur di darahmu gitu. Iya. Kadang ada rasa ini nggak berat, nggak menganggap ini satu anugerah ataupun satu warisan titipan, dan bagaimana bisa berdamai dengan diri sendiri gitu. Dan sampai ke posisi seperti ini bisa merawat, bisa amanah, bisa menjaga, itu seperti apa Mbak? Kalau aku pribadi sih ya Kak, kalau memang dihadapkan dua pilihan ya Kak, sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya datang, ya aku pengennya sih jadi orang biasa ya Kak, normal gitu. Iya, jadi kita nggak tahu, nggak bisa ngelihat masa depan, maksudnya nggak bisa tahu gambaran visual ke depannya seperti apa Kak, karena sedih Kak. Kalau kita tahu, maaf ya Kak, aku bukannya cuma tahu diri aku dan keluarga aku aja, tapi kadang orang lain juga aku bisa, maaf ya kayak amit-amit ya. Pernah kan waktu itu temen aku mau kecelakaan ya Kak, dijahatin Kak, intinya dia mau dijadiin tumbal lah sama orang lain. Aku tuh udah bisa apa sih, mimpiin gitu loh Kak, udah feeling. Kata aku tuh, Beb, lu jangan pergi, aku bilang gitu ya. Kenapa sih lu ribet banget? Ternyata kan Kak, amit-amit ya, kecelakaan bener dianya. Mbak itu sebelum kejadian itu ketemu Mbak Satrani dulu? Iya, ketemu dulu, terus aku mimpi Kak, mimpinya tuh berulang-ulang, cewek. Mimpinya tuh berulang-ulang Kak, sampai 3 kali. Ini Kak, kalau kata orang yang ngerti mah namanya isyarah, mimpi yang benar. Iya, petunjuk ya? Iya, petunjuk gaib wangsit itu Kak, yang dari yang Maha Kuasa ilahi gitu kita bilangnya. Iya. Jadi dianya nekat ngeyel, maaf ya Kak, celaka gitu dianya. Waktu itu luka-luka atau maaf sampai meninggal? Sekarang susah jalan sih Kak. Lumpuh? Iya, karena sorry ya Kak ya, kalau ngomong kayak gitu kan, tumbal itu kan Kak ngikatnya jiwa ya. Iya benar. Kalau jiwa udah
keikat sama misalnya siapa, maaf ya bapaknya apa siapa, ya susah Kak, itu harus ada proses dulu yang mutusin dulu itu si buhul sihirnya itu. Benar. Gitu Kak. Jadi apa namanya, maaf ya dia udah jadi target tumbal, aku kasih tahu nggak percaya, ya udah Ngelanggar itu. iya aku bilang ya udah kalau nggak percaya sama gue, maaf ya gue orang bodoh, gue mah nggak tahu apa-apa, nggak ngerti, aku bilang gitu ya. Tapi di mimpi gue kayak gitu, Beb, gue nggak mau lu kenapa-napa, lu ini bisa aja kecelakaan dianya. Kalau selama ini Mbak Satriani sendiri kadang kalau ada orang minta tolong nih, misalkan dititipi kemampuan seperti itu, pernah punya pengalaman bantu orang nggak Mbak? Iya, sekarang juga. Kan kadang gini ya Kak, Iya. ada orang yang pengen nikah gitu ya kayak, Susah. iya susah aja nih gitu ya, kayak buka aura Kak, ya kan? Iya, buka aura, ada begitulah teknisnya. Aku juga dapat penglihatan gaib ya, harus begini begitu, ya alhamdulillah Kak bener nikah, nggak lama. Sama pengobatan juga kan, kadang kalau kena santet kan Kak, Benar. ada ya kita ngerti lah, harus dibuangin gitu, dibersihin badannya itu biar energi negatifnya itu hilang gitu. Ada juga yang masang-masang pemikat gitu. Iya, karena memang bakat sih Mbak. Mbak Oke, Satriani saya. kalau saya rasakan memang ada bakat, tinggal diasah. Dan kalau dari saya ya, jadikan itu nanti ladang pahalamu. Amin Kak, ya. Senang ngebantuin orang Kak. Apalagi kalau orang itu sukses gitu Kak. Kan sampai pernah kan Kak, maaf ya, ada orang yang mau ke luar negeri kan Kak, jadi tenaga kerja di sana. Dari TKW. Terus dia katanya, Beb ini gimana ya biar gue jangan digalakin katanya di sana. Memajikan gitu. Iya memajikan Oh, Kak, kan ngakalinya. huru hara ya Kak. Serem Mbak. Ih ngeri Iya. banget Kak, nyawa taruhannya. Ya udah kan Kak, aku bilang lo harus mandi kembang kata aku tuh gitu. Terus lo harus nelen kantil kata aku tuh. Sama petik bunga melati, aku bilang gitu ya kayak 7 buah gitu ya. Nanti itu dipakai lo mandi gitu aku bilang. Kalau bunga kantil ditelan, tapi telannya nggak boleh dipotong, harus klek Utuh gitu ya? langsung, iya. Tapi nanti dulu gua ritualin dulu, fotoin dulu gitu. Ya mungkin pesan ke Mbak Satriani, kalau kita mungkin di tempat kerja atau kita dalam berkarir ada yang berusaha menjegal tanda petik ya, Oh iya. apa yang harus kita lakukan sebagai kita orang awam biar nggak panik tuh seperti apa? Iya, Buat intinya teman-teman. ya buat teman-teman kalau misalnya ini namanya kita kan Kak sebagai manusia ya wajib hukumnya nyari syariat batin Kak gitu ya. Syariat itu kan adalah jalan ya Kak, usaha gitu, upaya. Ya gimana aja lah caranya biar kita tuh selamat gitu ya Kak. Tapi kalau menurut saran dari aku ya di jalan yang aman-aman aja, jangan yang mengandung resiko. Karena yang mengandung resiko itu ada nanti pasti inian ya gitu. Baliknya ya justru Timbal ya. baliknya nanti di masa depan. Boleh nggak sih Kak? Pesan lagi ya? Boleh. Ya boleh, Sok, tapi bangga. nanti ditampilin ya Kak ya? Iya, iya. Oke. Bebas, ini mungkin yang Mbak Satriani ingin sampaikan dengan siapapun Iya, boleh, iya. dan pengalamannya selama ini itu biar orang lain tidak mengalami sesuatu yang buruk gitu, seperti apa yang berkaitan dengan metafisik ya. Iya, iya. Buat semua teman-teman kalau misalnya punya benda pusaka yang nggak bisa dirawat atau kewalahan atau gimana, boleh hubungin aku aja ya. Nanti aku rawat dengan sepenuh hati. Dihibahkan boleh banget, kalau mau nitip aja juga nggak apa-apa. Pokoknya semuanya aku terima ya. Kalau misalnya ada pertanyaan apapun, mungkin kita bisa sharing, udah gitu aja. Iya, ini untuk yang terakhir ini menarik dan saya tambahin Mbak. Oke, oke. Daripada begini, misalkan itu benda warisan atau wasiat ya, karena kita ketahui mungkin ahli warisnya sibuk, tidak memiliki kecakapan dalam hal ini atau menganggap ini benda musyrik atau apa. Iya, iya, iya. Karena ini warisan, menurut saya itu tetap dirawat. Iya, iya. Dan misal kita keberatan, mungkin saya sepakat bisa dititipkan ke orang yang Iya, tahu, iya, bisa yang merawat, punya waktu gitu punya Kak. waktu dan paham loh Mbak Iya, caranya iya, iya, itu betul, seperti betul, apa. Kak, iya. Karena apa? Jangan sekali-kali itu kemudian dibuang atau dilarung Betul, atau betul, Kak, jatuh nggak ke boleh, tangan yang orang iya. yang tidak Iya tepat. betul Kak, tidak bertanggung jawab itu kan Iya. bahaya. Karena itu kan warisan dan mungkin suatu saat itu masih dibutuhkan atau ingin kembali, itu bisa diambil, atau mungkin jika dirasa berat itu dihibahkan, menurut saya lebih baik. Iya, iya Gitu. betul. Kenapa? Karena ini kan sesuatu hal yang ada garisnya ya Mbak ya, Iya. bukan asal nyomot atau asal Harus narik. ridho ikhlas Kak, harus ridho ikhlas iya. Dan jadi apa ibarat kata dimaharkan dengan sukarela, Iya, misalnya betul, gitu, Kak. karena Iya. amanah juga. Iya, Dan ini iya. saya setuju dan sepakat. Kalau untuk teman-teman mungkin yang wah ini saya ada pusaka ini saya Bingung, bingung mesti mau kayak dibuang ini, apa? Jangan dibuang, tolong.
tolong jangan. Itu soalnya kalau jangan dulu orang jadi disalahgunakan. Iya, sayang, disalahgunakan gitu. bener. Atau kan nanti energinya terbuang sia-sia. Maksudnya kan yang tadinya kita buat ngebantu orang, kakak ngerti kan kalau misalnya kita koleksi itu nanti kan ada Kak yang punya masalah dan punya keributan apa gitu Kak, kan kita bisa tuh disalurkan ke situ energinya. Ya, gitu. Atau penyembuhannya dengan ini. Betul Kak, iya. Saya sepakat sih teman-teman Sobat Jawaban Ikan, nanti kalau bingung, pusing atau berat atau kok nggak sempat, itu mungkin bisa dititipkan itu salah satunya ke teman saya Mbak Satriani, karena beliau amanah insya Allah. Amin, makasih. Makasih banyak ya. Iya, makasih, Mungkin nanti kita jumpa lagi, sukses selalu dan semoga diberkahi dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa lantaran apa sukses yang sekarang selalu, dibawa. Kak, Kita tutup ya. Terima kasih Mbak Satriani dan semuanya teman-teman yang ada di sini, dan juga tak lupa teman-teman Sobat Jawaban Ikan sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng, serta like sebanyak mungkin. Dan tinggalkan masukan, ketik saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.